Jelas? Oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang akan mempresentasikan proyek jam digital dengan alarm. Mata kuliahnya itu sistem microcontroller dan untuk dosen pengampunya itu Pak Muhammad Rustan STMkom. Nah, dan di sini juga tak lupa ada Hilman Mutakin sebagai ketuanya, kemudian ada anggota saya sendiri MW Palinur Padilah dan Devin Ripal Anugrah Saputra. Next. Nah, latar belakang sendiri, kenapa kami memilih jam digital dengan alarm? Itu karena seiring dengan perkembangan teknologi, perangkat elektronik sederhana seperti jam digital semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jam digital tidak hanya berfungsi untuk menampilkan waktu secara akurat, tetapi juga dapat dikembangkan dengan berbagai fitur tambahan seperti sistem alarm. Lalu, alarm pada jam digital sangat berguna sebagai pengingat kegiatan penting seperti waktu belajar, bekerja, atau beribadah. Dengan demikian, manfaat mikrokontroller seperti Arduino sensor beribadah dengan memanfaatkan seperti Arduino sensor RTC dan komponen pendukung lainnya seperti LCD dan buzzer. Pengguna dapat membuat sistem jam digital yang tidak hanya hemat biaya, tetapi juga mudah dikompensasi sesuai kebutuhan. Juga sistem ini mampu menyimpan waktu alarm melalui EEPROM sehingga tetap aktif meskipun perangkat dimatikan. Lanjut. Nah, tujuannya sendiri itu mengembangkan sebuah jam digital berbasis microcontroller Arduino yang dilengkapi dengan fitur alarm menggunakan modul RTC, LCD, dan buzzer, serta mampu menyimpan pengaturan waktu alarm secara permanen menggunakan EEPROM, sehingga dapat digunakan sebagai pengingat kegiatan penting secara efektif, hemat biaya, dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Lanjut. Nah, untuk komponen sendiri yaitu yang pertama ada Arduino Uno, dan kedua itu ada LCD, ketiga ada RTC, yang keempatnya itu ada buzzer, lalu kelima ada push button, keenamnya itu resistor, yang ketujuhnya hardware board, dan yang terakhir itu ada LED. Lanjut. Nah, fungsi komponen sendiri yaitu Arduino Uno itu mikrokontroller utama yang mengendalikan semua komponen dalam proyek. Koneksi pentingnya itu pin A4 dan A5 terhubung ke modul RTC dan LCD untuk komunikasi L2C. Nah, kemudian itu ada pin digital, setidaknya itu ada dua yang sampai tujuh digunakan untuk output ke buzzer dan LED. Nah, kemudian ada LCD itu menampilkan informasi seperti waktu dari RTC atau status lainnya. Untuk koneksinya itu GND ke GND, kemudian PC-nya ke 5 pi, dan SDA ke A4, lalu yang SCL-nya ke A5. Lanjut. Lalu di sini ada RTC itu memberikan waktu dan tanggal aktual secara real time, bahkan saat Arduino mati, berkat baterai cadangan. Itu koneksinya sendiri itu PCC ke 5 pi, GND ke GND, SDA ke A4, lalu SCL ke A5. Nah, juga di sini ada buzzer itu memberikan output suara sebagai alarm atau indikator. Koneksinya itu salah satu pin digital 2 Arduino melalui kabel ungu dan satu lagi ke GND melalui breadboard. Nah, kemudian di sini ada pas button itu indikator visual misalnya untuk menunjukkan status tertentu. Nah, koneksinya itu masing-masing LED memiliki resistor untuk membatasi arus. Itu terhubung ke pin digital di Uno, LED biru ke pin 3, LED hijau ke pin 4, dan LED merahnya ke pin 5. Nah, katoda itu kaki-kaki pendek LED ke GND melalui jalur negatif breadboard.
Lanjut. Nah, di sini juga ada resistor itu membatasi arus ke LED agar tidak terbakar, lalu terhubung secara seri dengan setiap LED. Lalu hub breadboard itu platform prototipe untuk menghubungkan semua komponen tanpa perlu menyolder. Itu menyediakan jalur power rail positif dan negatif untuk distribusi tegangan. Kemudian itu ada LED yang terakhir, membatasi arus ke LED agar tidak terbakar, lalu juga terhubung secara seri dengan setiap LED. Next. Lalu cara kerja umum rangkaiannya itu yang pertama RTC memberikan waktu ke Arduino. Yang kedua itu Arduino menampilkan waktu tersebut ke LCD. Nah, yang ketiga itu berdasarkan logika program, Arduino bisa menyalakan LED tentu sesuai waktu tertentu. Lalu buzzer berbunyi sebagai alarm. Dan yang terakhir itu semua data ditampilkan pada LCD secara real time. Next. Mungkin itu sekian dari presentasi dari PPT-nya, akan dilanjutkan ke coding. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai coding dari jam digital dengan alarm. Di sini yang pertama kita input dulu atau import dulu library-library yang kita butuhkan. Di sini ada library wire.h di sini untuk komunikasi antara I2C. Yang selanjutnya ada include liquid crystal I2C.h di sini merupakan library untuk mengontrol LCD I2C. Yang selanjutnya di sini ada library RTC lib.h. Di sini untuk mengontrol modul dari RTC atau real time clock. Yang kemudian terakhir di sini kita panggil dulu include ipom.h di sini untuk menyimpan data ke ipom atau electronical erasable programmable read only memory. Kemudian selanjutnya kita definisikan apa saja yang akan kita buat, variabelnya dan tipe data serta value atau nilainya. Di sini kita definisikan ada speaker dengan pin nomor 7, kemudian di sini ada buzzer yang terhubung nanti dengan pin nomor 7 juga. Kemudian ada kita definisikan di sini LED dengan pin yang terhubung ke pin 13. Kemudian kita membuat objek untuk RTC dan LCD-nya. Kita panggil dulu di sini dari variabel dari RTC. Di sini RTC-nya kita gunakan tipe DS1307. Kemudian selanjutnya kita panggil di sini yaitu liquid crystal I2C, yaitu merupakan LCD dengan alamat 070x27162. Nah, kemudian selanjutnya kita definisikan variabel dari button yang akan kita gunakan. Di sini ada variabel button mode dengan tipe data integer yang terhubung dengan pin ke-8. Selanjutnya ada button add dengan tipe data integer juga yang terhubung ke pin 9. Dan ada button min untuk mengurangi yaitu dengan tipe data integer karena berupa angka yang terhubung dengan pin ke-10. Selanjutnya kita definisikan variabel di sini ada variabel temporary hour atau waktu sementara dengan tipe data integer dan nilai atau value-nya 0. Kemudian temporary menit di sini diisi dengan value atau nilainya 0. Kemudian ada variabel menu. Di sini kita definisikan variabel menu dengan tipe data integer, kita isi dengan nilai 0 juga. Kemudian di sini ada alamat IPOM untuk menyimpan jam dan menitnya, kita definisikan. Di sini ada variabelnya yang bernama storage hour untuk menyimpan jam ke IPOM. Di sini kita gunakan tipe data integer dan kita simpan value untuk
jam itu 0. Nah, selanjutnya untuk menyimpan menit, di sini kita gunakan variabel storage minute atau dengan tipe data integer dan dengan value-nya di sini satu. Kemudian ada debounce yaitu di sini untuk nantinya memberikan delay dengan tipe data integer dengan nilai atau value-nya 35. Dengan di sini ada const yaitu agar nilainya berupa tetap 35. Nah, kemudian di sini kita definisikan mengenai song atau nanti bunyi dari si alarm tersebut dengan tipe data integer. Nah, di sini ada array berupa songnya itu berupa array di sini merupakan frekuensi dalam hertz. Jadi dari frekuensi ke 500, 1000, 1500, 2000 dari tinggi naik sampai ke turun lagi ke 500 lagi. Kemudian ada variabel durasi di sini dengan tipe data integer juga mendefinisikan untuk waktu durasinya dalam milisecond atau dalam milidetik. Nah, di sini ada array durasi berisikan 80, 180, 280 dan sebagainya. Kemudian kita definisikan di sini array array hari dalam seminggu. Nah, dengan variabel day of the week dengan tipe data charts, di sini ada 7, 7 di sini maksudnya adalah harinya dan 12 merupakan panjang dari tipe datanya. Dan ini merupakan arraynya yaitu array dari hari-harinya. Itu ada Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday dan Saturday. Kemudian ada kelasnya yang akan kita panggil nanti untuk menjalankan program. Di sini ada void setup di mana kita akan memulai program tersebut. Di sini serial begin 900 9600 di sini untuk memulai komunikasi serial. Kemudian ada pin mode di sini, ada buzzer dan LED pin output karena ini yang akan menampilkan suara dan juga akan menampilkan cahaya nantinya dari buzzer dan juga pin LED. Kemudian di sini ada pin mode, ada button push, ada tiga di sini, ada mode, ada add dan juga min. Ini merupakan input karena nanti memberikan masukan nilai di yang akan memberikan nilai ketika button di push atau diklik. Kemudian kita inisialisasi nih LCD-nya. Di sini LCD begin ada 16,2 yang tadi sudah didefinisikan di atas. Ini merupakan inisialisasi dari LCD-nya. Kemudian kita inisialisasi juga LCD backlight ketika ingin menyalakan mode backlight. Nah, kemudian di sini ada suatu kondisi ketika Arduino Uno atau program dinyalakan, jika RTC tidak ditemukan, maka tampilkan print di LCD-nya akan menampilkan Cloud Find RTC. Nah, jika RT, maka akan dilanjutkan ke apa kondisi selanjutnya jika RTC belum berjalan, maka tampilkan RTC is not running. Nah, kemudian selanjutnya ada di sini point looping atau class looping. Di sini akan melakukan pengulangan untuk pemilihan mode. Di sini menggunakan switch case di mana untuk pemilihan modenya ketika mode 0 atau mode pertama yaitu yang dipilih yaitu akan menampilkan kelas display time. Di sini akan menampilkan waktu saat ini seperti waktu dan juga harinya. Nah, ini memanggil kelas display time. Kemudian akan di break jika jika masuk ke tampilan selanjutnya, page ini akan di-break atau diberhentikan dan masuk ke page selanjutnya. Kemudian ada case kedua, case satu, di sini display change hour atau mengubah mengubah jam, yaitu di sini kepilihan kedua, di sini kita nanti akan mengeset alarm atau mengubah dari jamnya. Dan kemudian jika sudah selesai, maka page ini akan di-break atau diselesaikan dan selanjut ke pilihan selanjutnya. Nah, kemudian ada case 2 di sini, case 2 yaitu untuk display change minute, yaitu untuk mengubah menitnya. Nah, ketika kita sudah merubah jam, merubah menit, maka kita akan masuk ke selanjutnya dan tampilan itu pun akan diselesaikan atau di break. Nah, tampilan yang selanjutnya yaitu dari save setup yaitu untuk menyimpan data ke EEPROM.
Nah, kemudian jika itu selesai, jika case-case tersebut selesai, maka akan diberhentikan. Kemudian selanjutnya, maka akan dicek kondisinya. Dicek apakah di IPOM terbaca di storage jam, apakah ada nilainya. Jika ada, dicek di storage hour dan storage minute, dicek apakah ada nilainya. Jika ada, maka jalankan alarm. Alarm, temperatur alarm dan temperatur minute. Ini untuk menjalankan alarmnya. Nah, ini 200.255 ini jika terdapat value atau nilai. Nah, jika alarm tidak tersimpan berarti nilainya otomatis nol dan ini alarm tidak akan jalan. Nah, maka jika eh, terdapat nilai, maka akan dilanjutkan dan diberikan delay looping sebanyak 50 milidetik. Nah, di sini ini kelas tadi yang kita panggil di switch case yaitu display time. Di sini menampilkan time. Ada di sini LCD set kursor. Di sini ada baris pertama yang menampilkan day of the week, hari yang sudah di set berdasarkan hari sekarang. Kemudian ada di LCD set kursor 0,1 di sini menampilkan waktu waktu yang kita sekarang secara real time. Kemudian di sini ada temperatur hour dan temporary hour dan temporary minute, yaitu untuk mengupdate variabel jam dan menit setiap waktunya. Kemudian di sini dicek, ada pengecekan di bawah, bisa di scroll. Nah, di sini ada pengecekan if IPOM read storage hour, jika nilai jam disimpan ke storage hour valid atau terisi, maka maka di sini ada storage hour kurang dari 23, IPOM read storage hour 0. Nah, di sini menjelaskan bahwa jika nilai jam yang disimpan di IPOM valid antara 0 sampai dengan 23, maka nilai tersebut akan disimpan ke temporary hour atau TMP hour. Jika tidak valid atau nilainya kurang dari 3, maka selanjutnya di sini nilai akan dianggap tidak valid, akan diset sebagai 0 atau dikembalikan ke 0 karena waktu itu kan sampai 24 jam dan 24 ketika 24 itu masuknya ke 0. Nah, begitu juga untuk cek menit. Jadi dicek dulu apakah waktunya antara 0 sampai 59. Nah, jika jika iya, maka waktu akan valid dan disimpan ke storage minute atau temporary minute. Nah, ketika waktunya lebih dari 59 akan dibalikan nilainya ke 0. Nah, kemudian jika sudah selesai membaca jam tersebut, maka di sini pindah ke menu selanjutnya. Jika menu button mode ditekan, maka akan pindah ke menu selanjutnya. Nah, menu selanjutnya yaitu ada display change hour atau di sini untuk mengubah jam yang akan di setup. Nah, di sini di baris pertama di sini ada set hour, di set kursor 0,0 di sini ada set hour untuk menampilkan print atau menampilkan set hour ini. Kemudian di set kursor 0,1-nya di sini menampilkan temperatur hour, yaitu waktu sementaranya tadi. Nah, kemudian di sini ada pengulangan while digital button. Nah, di sini jika button add ditekan, nah, maka jika temperatur hour lebih dari 23, maka set jam kembali ke 0. Nah, jika temperatur hour kurang dari 23, maka akan ditambahkan 1. Nah, jadi jika jika kalau untuk button add, jika diklik tambah, jika waktunya udah 23 dan ditambah 1,
diklik add, maka itu akan kembalinya ke nol. Nah, jika waktunya kurang dari 23, misalkan 22, ketika diklik button add akan ditambah satu jadi 23. Begitu pula dengan button min. Jadi kurang jika waktu kurang dari nol, jika waktu kurang dari 23, maka akan dikurangi satu jadi 22. Nah, jika waktu kurang dari nol, maka akan dikembalikan ke 23. Untuk penggunaannya seperti itu. Nah, untuk itu langsung ketika selesai maka akan langsung di set dan disimpan ke temperature hour. Di sini LCD print temperature hour akan disimpan. Dan selanjutnya akan di redirect di sini untuk memilih menu 2 untuk men-setup menitnya. Nah, di sini ada kelas displaytion minute yaitu untuk menampilkan di baris pertama menampilkan set menitnya, kemudian di set kedua temporary menit atau waktu sementaranya. Sama seperti tadi untuk penjelasan pengulangannya atau while-nya, di mana button add menit jika waktu diisi dengan 59, maka ketika diklik add akan balik lagi ke nol. Nah, jika kurang dari 59, ketika diklik add maka akan bertambah satu. Nah, begitu juga dengan button min ini untuk mengurangi menitnya. Seperti itu. Kemudian jika sudah di set, maka akan langsung dikembalikan inputannya ke LCD dengan print LCD langsung temporary minute atau TMP minute. Nah, selanjutnya akan di redirect ke menu ketiga atau pindah ke menu simpan atau tadi save setup dan berikan delay debounce yang tadi 35 detik 35 milidetik. Nah, di sini ada kelas point setupnya yang tadi pilihan case ketiga di switch case. Nah, di sini dia akan menampilkan shaping dan progress. Di baris pertama akan menampilkan shaping dan di baris keduanya akan menampilkan progresnya. Nah, di sini apa sih yang disimpan? Di sini maka IPOM akan otomatis menyimpan data nilai jam dan menit ke IPOM. Di sini ada storage menit akan mengambil nilai dari temporary menit atau TMP menit. Storage hour akan menyimpan data dari temporary hour. Jika sudah data tersimpan, maka akan dikembalikan ke menu utama atau di switch case yaitu menu 0 tadi. Nah, di sini ada kelas alarmnya untuk ketika membunyikan alarm. Di sini ada kelas alarm dengan clock sebagai variabel clock sebagai tipe data integer dan minute sebagai dengan tipe data integer. Nah, di sini ada tipe data jam juga dengan ada variabel jam dengan tipe data integer dan di set sebagai jam sekarang dan menit dengan tipe data integer dan di set menit sekarang. Nah, di sini ada kondisi pengecekan untuk alarm tersebut. Cek apakah waktu sekarang sama dengan waktu alarm. Nah, jika iya, LCD akan dibersihkan, kemudian akan diberikan print alarm on. Nah, di sini ada kondisinya for untuk pengulangan, di mana ketika mulai dengan not yang bernilai 0, lakukan pengulangan selama not kurang dari jumlah elemen yang terdapat dalam array song yang sudah kita definisikan. Nah, dan setelah setiap iterasi maka akan tambahkan satu not, yaitu jadi akan ketika semakin lama semakin intonasinya semakin tinggi. Nah, seperti itu. Maka tune dan songnya juga dan note itu semakin lama akan semakin tinggi. Nah, kemudian untuk di bawahnya ada LED-nya di sini. Jadi ketika LED scroll kan di bawah udah di bawah. Di bawah setup point alarm. Nah, itu. Jadi ketika poin alarm ini berbunyi, semakin tonasinya semakin tinggi, maka si LED-nya juga ini berkedipnya akan semakin kencang. Mungkin seperti itu penjelasan coding yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin akan demo rangkaian dan juga demo aplikasi, demo Arduino-nya. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk rangkaiannya, yang terutama di sini ada Arduino Uno itu sendiri, lalu yang kedua itu ada LED. Untuk LED, untuk pin ground disambungkan kepada breadboard dan disambungkan kembali kepada ground. Untuk PCC-nya, pin PCC disambungkan ke pin 5V melalui breadboard. Lalu untuk pin SDA, SDA sendiri disambungkan langsung ke pin A4 dan pin SCL disambungkan langsung ke pin A5. Lalu selanjutnya ada RTC. Untuk RTC sendiri, untuk pin ground disambungkan ke ground melalui breadboard. Dan untuk pin 5V disambungkan kembali ke pin 5V di Arduino Uno sendiri melalui breadboard. Dan untuk pin SDA langsung disambungkan ke pin A4 dan SCL langsung disambungkan ke pin A5. Lalu di breadboard itu sendiri terdapat buzzer. Buzzer ini untuk pin pertama disambungkan ke ground melalui breadboard dan yang pin kedua disambungkan melalui breadboard ke pin 5V. Lalu di sini ada LED. LED di sini menggunakan resistor senilai 220 ohm. Dan resistor tersebut langsung disambungkan ke pin nomor 13 dan disambungkan dengan ground. Lalu di sini ada tiga push button. Push button Setiap masing-masing push button memiliki resistor yang sama senilai 220 ohm yang disambungkan langsung ke ground melalui breadboard, dan setiap push button disambungkan ke Arduino Uno. eh, untuk push button warna biru disambungkan ke pin nomor 8 dan push button warna hijau disambungkan langsung ke nomor 9. Dan yang terakhir untuk push button warna merah langsung disambungkan ke pin nomor 10. Lalu selanjutnya saya akan menemukan proyek ini. Di sini si LCD langsung menampilkan jam secara real time atau jam sekarang. Untuk tiga push button ini, untuk tombol biru ini untuk men-set waktu. Dan di sini ada terdapat set jam, jam yang sekarang. Jika saya menekan push button warna hijau, jamnya akan bertambah bertambah terus. Untuk push button warna merah, jamnya akan berkurang. Jadi fungsi tombol ini tuh untuk kita men-setting alarm ini tuh ingin di set di jam berapa. Misalnya kita di set di jam sekarang. Jam sekarang tuh jam 10 pas, lalu kita set dan ingin di menit keberapa. Ini untuk menaikkan dan ini untuk menurunkan. Kita set di menit sekarang. Lalu alarm akan berbunyi. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan rangkaian dan demo dari saya. Nah, itu demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.